Welcome to my channel yang membahas seputar Hawaii Badminton. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah raket dari brand Li-Ning dengan seri Winlight 900. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana spesifikasi dari raket ini, kemudian tampilan fisiknya, dan nanti kita akan coba melihat raket ini cocok untuk pemain dengan tipe yang seperti apa. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus videonya ya. Buat teman-teman yang nonton video ini dan yang belum subscribe, bisa mohon dukungan dan supportnya untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dan yang sudah subscribe. Oke, jadi kita akan mulai mengulas raket dari brand Li-Ning, yaitu dengan seri Winlight 900. Ini setahu saya ini raket keluaran terbaru ya, mungkin di 2020 ini ya. Untuk Winlight, seri Winlight ini ada beberapa seri ya. Ada 700, 800, 900, sama apa lagi ya? Ya, yang saya tahu sih itu ada beberapa ya, dan yang saya pegang ini 900. Nah, perbedaannya dengan seri yang lain itu pada coraknya dan dari beratnya ya. Dari berat, yang lainnya kurang lebih sama. Oke, untuk yang ini mari kita coba lihat ya. Kita mulai dari bawah. Seperti ini, end caps-nya warnanya hitam, terus logonya berwarna seperti apa ya, kemasan gitu ya, coklat kemasan. Terus pinggir-pinggirnya ada warna merah, cukup bagus. Ini gripnya menurut saya standar ya, standar S1 mungkin ya. S1, kemudian konnya seperti ini bentuknya. Top capnya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian shaftnya ini kurang lebih sama seperti SS99S ya, kira-kira 7 ya, 7 mm itunya. Nah, lebarnya. Kemudian coba kita lihat di sini. Di sini ada keterangannya head heavy plus flexible, head heavy plus flexible ya. Terus push series. Jadi seri ini dan beberapa seri dari Li-Ning itu kan ada yang combat series, ada yang boost series. Nah, untuk yang ini boost series ya, Winlight 900 boost series. Kemudian ini beratnya 80 gram. Beratnya 80 gram. Kalau yang seri-seri yang lain beratnya ada yang 78, ada yang 79. Untuk yang Winlight 900 ini beratnya 80 gram. Kemudian di sini ada keterangannya. Oke, kita lihat yang tadi dulu ya. Yang tadi ya seperti ini, semoga kelihatan ya. Nah, ini head heavy plus flexible, terus ini boost series, weightnya 80 gram. Oke, nah ini ada hologramnya. Kemudian ini ada ada kodenya di sini. Kemudian kita lihat sisi yang lain. Di sini ada keterangannya fast swing speed plus super light teknologi. Oke, fast swing speed plus super light teknologi. Oke, kemudian kita ke atas. Nah, ini ada serinya Winlight 900. Kemudian di sini ada keterangan lagi ultra carbon. Nah, ini ada ultra carbon di sini. Oke, seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga tahu ya, dari brand ini juga selain Winlight ini, yang sebelumnya yang sudah keluar itu ada Winstrom ya, Winstrom. Dan ini mungkin seri yang low end-nya ya, seri yang low end-nya. Oke, seperti itu. Kemudian ini warnanya Dove ya, ini catnya Dove. Kemudian cukup bagus, Dove. Dominasinya warnanya hitam, kemudian ada putih, ada pinknya juga. Kemudian kita lihat T-joinnya seperti ini. Ini round, kemudian di sini flat ya, ini flat. Nah, ini flat. Flatnya sampai sini. Kemudian di bagian atas itu dia flat lagi. Nah, di bagian sini dia flat lagi. Di sini bagian sini dia flat lagi. Ini flat. Ini round ya, seperti aerobox gitu ya.
kemudian di sini tadi flat. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita untuk grommet bawahnya seperti ini ya. Biasa grommet bawahnya seperti ini, bukan model U ya. Ini kalau kita lihat seperti ini ya, senarnya berarti ini 72, grommetnya 72, kemudian apa lagi ya. Oke, kita lihat di sini ada keterangannya Superlight Technology. Nah, ada lagi tulisan Superlight Technology di sini. Oke, kemudian di sebelah sini ada Aerotech Beam System, sama seperti seri-seri lain dari merek Li-Ning ya. Aerotech Beam System, kemudian biasanya ada itu juga ya, Dynamic Optimum Frame. Nah, nih. DOF, Dynamic Optimum Frame. Kemudian nah, di sini ada compress groove. Oke, seperti itu. Untuk yang bagian atas ini warnanya ya, ini masih dominasinya masih hitam. Kemudian di sini ada warna seperti kemasan, ada birunya, ada pinknya ya. Oke, seperti itu. Ini senarnya BK66 Ultimate seperti ini. Oke, seperti itu penampakannya. End capnya seperti ini, gridnya S1, shaftnya seperti ini ya, bisa teman-teman lihat ya. Nah, oke, bentuk framenya seperti ini, seperti telur ya, seperti telur. Nah, kemudian lebarnya seperti ini, lebarnya ya kurang lebih sama seperti Li-Ning yang lain ya, modelnya ya. Ini 99S. Nah, kurang lebih sama ya. Oh ya, untuk aeronya dia dari sini nih, atas sampai sini. Nah, ini sama sini. Nah, aero. Kalau dengan 99S seperti ini, ya kurang lebih sama ya. Nah, seperti ini. Bentuknya sama kan? Sama. Oke, untuk tebalnya juga kurang lebih sama ya. Oke. Sekarang kita akan coba melihat dari spesifikasi yang ada. Ini termasuk Superlight ya. Di sini Superlight, dan dengan beratnya yang Superlight, dia di sini menggunakan ultralight carbon ya. Jadi mungkin semacam karbon khusus yang memang sudah dipadukan dengan teknologi tertentu yang namanya di sini compress groove tadi ya, sehingga dengan meski beratnya ringan, tapi raket ini cukup kuat ya, cukup kuat untuk digunakan. Oke. Untuk beratnya 80 gram. Nah, setelah ini dikasih senar dan dikasih grip tambahan ya, ini grip bawaannya masih di sini, dan ini dikasih grip tambahan. Coba kita akan timbang. Coba kita timbang berapa beratnya. Delapan puluh 89,8 gram ya, setelah dikasih senar dan grip tambahan. Grip bawahnya nggak dilepas, 89 gram. Jadi masih lumayan ringan ya. Kemudian ini kalau dari spesifikasinya itu balance point-nya di angka 300. Coba kita akan ukur ya, setelah adanya senar dan grip tambahan ini dia jadi berapa. Oke, di situ kita tandai, kemudian kita akan ukur.
dari 300 dia menjadi berapa? Nah, yang menarik, dari 300 dia turun ya, turun menjadi 285-an, 284 ya, 285 ya, jadi 285 itu kalau dikasih grip tambahan ya. Biasanya kalau gripnya dilepas, biasanya ya nanti bisa lebih ini lagi, karena ini selain grip bawaannya masih dipasang, juga ini plastiknya juga masih menempel. Jadi kalau ini misalkan plastiknya dilepas dan grip bawaannya dilepas, pasti bisa ya tidak jauh dari 300 ya. Biasanya sih cenderungnya turun, Oke, seperti itu. Jadi dengan melihat spesifikasinya, oh ya, panjangnya ya, panjang raket kalau tidak salah itu 660, nggak nyampe 670. Nah, 600, oh ya, pas 670 ya, 670. Jadi ya kalau biasanya standarnya kan sekarang banyak yang 675, dan ini 670, jadi cukup ya sedikit lebih pendek ya. Sebenarnya landing yang lain pun juga sama. Ini punya saya ini yang SS99S ini juga 671, jadi nggak terlalu nggak terlalu pendek lah, dan nggak terlalu panjang, jadi menurut saya masih pas. Oke, dengan melihat spesifikasi yang ada, berat 80 gram, masuk 4U ya, 4U tapi yang bawah, jadi hampir 5U dan ke 4U. Kemudian balance point-nya kalau menurut spek itu HTV ya 300, tapi setelah dipasang senar dan grip jadi 285 ya tadi ya. Kemudian ini jenis shaftnya itu fleksibel, jadi memang ini ditujukan buat pemain yang bisa untuk digunakan buat pemain yang baru bermain ya, yang mungkin pertama itu yang baru bermain, yang masih mulai bermain badminton, pemula. Kemudian yang ya mungkin untuk yang buat yang sudah jam terbangnya udah lumayan juga bisa. Ini bisa dipakai untuk raket yang gimana ya, kalau untuk performa menurut saya sih kurang ya. Yang sudah terbiasa menggunakan raket yang 4U atau 3U, pasti raket seperti ini untuk performa yang lebih kurang. Jadi kalau untuk hanya bermain having fun, seneng-seneng, itu bisa. Tapi ini menurut saya, misalkan kalau teman-teman yang baru, ini raket ini menurut saya cocok digunakan. Tidak terlalu ringan banget, dan ya sudah cukup bagus ya. Cuma memang itu ya, jadi kalau menurut saya raket ini untuk yang baru bermain akan cocok, bisa mencari raket ini. Kemudian kalau yang sudah jam terbangnya sudah tinggi pun ya, raket ini sebenarnya ya kalau menurut saya sih kurang ya. Tapi kalau mau sekedar untuk dikoleksi, mencari raket yang ringan juga tidak apa-apa, karena biasanya kan ada juga orang yang ingin mencari raket ringan itu hanya digunakan untuk raket cadangannya. Kalau ingin bermainnya kan biasanya melihat juga lawan bermainnya. Kalau ingin bermainnya santai-santai, raket ini juga biasanya pilihannya juga bisa raket yang ringan ya. Nah, selain tadi buat yang pemula, yang selain itu juga bisa digunakan untuk pemain yang sudah lumayan. Memang untuk single kurang ya, menurut saya kurang bobotnya kurang ya. Paling tidak mencari yang 4U lah atau 3U ya. Tapi untuk main double ini akan tepat ya. Semisal buat teman-teman yang sudah bermainnya udah lama ya, akan cocok digunakan untuk bermain depan. Karena raket ini ringan, kemudian dengan spesifikasinya yang seperti itu, fast swing speed ya, fast swing speed. Jadi raket ini jika digunakan untuk main depan pasti sangat cocok sekali untuk menyambar, melakukan potongan-potongan bola, melakukan adu drive. Ini enak. Itu dari spesifikasinya.
Kemudian saya akan coba membahas ketika saya menggunakan raket ini. Nah, dari pengalaman yang saya gunakan, untuk pertama ya, untuk dari smash ya, untuk melakukan serangan dari belakang. Ketika saya ada di belakang melakukan smash, memang raket ini jika melakukan smashnya hanya sekali dua kali mungkin tidak masalah ya, tapi jika dilakukan terus-menerus memang menggunakan raket ini tuh boros tenaga. Raket ini boros tenaga karena kita harus mengeluarkan tenaga lebih ekstra untuk menghasilkan smash yang bagus ya. Karena raket ini ringan, jadi generate powernya menurut saya kurang. Meskipun ini fleksibel ya, seharusnya fleksibel, tapi menurut saya kurang. Termasuk juga untuk melakukan lob juga membutuhkan tenaga yang ekstra. Jika hanya dilakukan sekali, dua kali, tiga kali, beberapa kali nggak masalah. Tapi jika dilakukan terus-menerus, lumayan. Ini cukup memboroskan tenaga, membuat tenaga cepat habis. Tetapi jika ini digunakan untuk defense itu enak karena fast swing ya, ayunannya cepat, sekaligus untuk main adu drive gitu. Saya rasa ini lumayan enak ya, karena ya itu tadi swing speednya cepat, jadi kita bisa melakukan pergerakan secara cepat dan responnya untuk sesuatu yang dadakan itu bisa kita lakukan dengan baik dengan raket ini. Jadi untuk bermain depan menurut saya ini enak ya. Untuk drive enak, defense enak. Kalau smash lob agak kurang kalau menurut saya. Kemudian untuk netting saya rasa nggak ada masalah. Ini raket ini ringan. Kalau digunakan pemain depan ya otomatis raket ini enak ya. Kemudian untuk flashing saya rasa nggak ada masalah ya. Selama tidak melakukan pukulan-pukulan yang jauh nggak ada masalah. Untuk drop shot saya nyaman menggunakan raket ini, enak ya, feelingnya dapat. Cuma memang itu tadi beberapa poin yang pengalaman saya menggunakan raket ini, karena ini sudah ditambahi grip tambahan dan balance point jadi 285. Memang untuk ETV nya jadi berkurang ya. Kalau 285 kan masuknya malah jadi all round ya. Jadi buat teman-teman yang menginginkan smashnya lebih mantap dan lob-nya lebih baik lagi ya, tidak seperti yang tadi saya rasakan boros tenaga. Jadi grip bawaannya bisa dilepas, ini plastiknya juga dilepas saja. Dan nanti sebelum dikasih grip tambahan itu teman-teman bisa lapisi dengan plastik dengan isolasi transparan, biar kalau misalkan berkeringat itu airnya tidak masuk ke dalam kayunya ya. Nanti kalau kayunya masuk ke dalam kayu kan bisa menyebabkan rap. Oke, jadi mungkin itu review dari saya untuk raket dari Li-Ning ini dengan seri Windlet 900. Oke, nanti untuk spesifikasinya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Untuk view-nya secara detail nanti bisa dilihat di akhir ya, di akhir dari video ini. Nanti saya akan coba lihatkan secara detail raket ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jika kalian suka bisa di like, atau silakan jika ingin komen silakan komen, atau mau tanya-tanya silakan. Jika video ini mungkin menarik bisa kalian share juga ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Kita jumpa lagi pada video-video yang lain ya. Sampai jumpa, salam sehat, salam nonton.